Ya, shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengikuti channel Eli Salat, dimanapun saudara berada. Saya tetap berdoa untuk para subscriber saya yang setia di dalam negeri maupun di luar negeri, yang bersama-sama saat ini masih mengikuti channel Eli Salat. Saudara, hari ini saya merasa bersyukur karena ada jiwa datang kembali kepada Tuhan, yang mana jiwa ini begitu mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami aniaya. Ya memang seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan dibenci banyak orang tanpa alasan. Ya, walaupun saudara menerangkannya, kenapa kamu kok bisa terima Yesus? Kenapa kamu bisa ikut Yesus? Ya, karena Yesus baik. Ah, masa nggak percaya gitu ya? Karena Yesus orangnya penuh kasih, nggak percaya. Pokoknya walaupun kita menerangkan seperti itu, mereka nggak peduli, saudara. Mereka nggak mau tahu. Karena memang sudah digenapi firman Tuhan. Kagak ada alasan apapun untuk mereka percaya kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menghampiri orang tersebut. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menghampiri orang tersebut, manusia tersebut, nggak bisa, saudara. Ya, jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu bukan kuat dan gagah kita, tapi karena oleh kasih kemurahan Tuhan. Baik, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya bersama Kang Danu. Halo Kang Danu. Halo. Shalom. Shalom. Ya, Kang Danu ini berasal dari daerah Jawa Barat ya. Tahu saudara, daerah Jawa Barat ya jauh gitu loh maksudnya ya. Tetapi sejauh mana mereka memandang kekristenan, sejauh mana mereka memandang apa itu iman Kristen di dalam mereka ya. Kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana seorang Kang Danu boleh menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, yang mungkin pribadinya nggak mau terima ya. Tapi saya nggak mau banyak bicara di tempat ini, saya mau langsung saudara ikuti Kang Danu. Silakan Kang Danu, kasih sapa dulu kepada pemirsa sekalian. Shalom, selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera dalam Ya, kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kasih Tuhan. Saya kebetulan ketemu sama Ibu Eli. Ya, puji Tuhan. Oke, Kang Danu, kita Ya, mau tanya nih. boleh. Mungkin Kang Danu kan dulu nggak pernah terpikir ya bagaimana kok Kang Danu bisa terima Yesus gitu. Padahal keluarga semuanya orang-orang yang garis keras ya. Dalam arti mereka punya iman yang betul-betul kusuk banget gitu dengan kepercayaannya. Sekarang Kang Danu kok bisa keyakinan iman Kang Danu yang lama ditinggalkan, lalu pindah kepada keimanan kepada Yesus Kristus Tuhan. Padahal ini nggak gampang loh Kang Danu, ya pasti banyak resiko-resikonya. Iya. Nah, apa sih yang menyebabkan Kang Danu itu tertarik kepada Yesus Kristus Tuhan sehingga Kang Danu mau hijrah kepada iman yang baru kepada Yesus Kristus Tuhan? Silakan bisa berbagi cerita. Ya, benar apa yang dikatakan Ibu Eli. Dulu saya sangat, karena dididik oleh keluarga di Garut Selatan lah, Jawa Barat, dan kalau mendengar perkataan Kristen itu udah alergi lah kan gitu kalau gitu, dan jijik lah kan gitu ngedengar kata Kristen gitu. Dan saya juga pernah juga dengan teman-teman itu melempari mobilnya orang Kristen, sangat membencinya karena udah mendarah daging itu, membencinya gitu, dan udah ditanam itu. Sudah doktrin ya. Ya sudah doktrin, dan kalau mendengar kata Kristen itu udah kafir lah kan gitu. Udah ya udah itu Bu. Ya padahal Kang Danu nggak tahu kalau kafir itu kayak akan firman loh. Ya. Ya. Terus gimana prosesnya? Kok dengan keimanan Kang Danu bahwa nggak mungkin deh jijik gitu ya dengar namanya, jangankan injek gereja ya, lihat halamannya aja udah najis gitu ya. Kok bisa sih percaya Yesus? Itu ceritanya gimana sih? Ada orang yang memberitakan atau memang Pak Danu mengalami perjumpaan secara pribadi? Bagi saya ini, saya juga gak terpikir kan gitu.
kok saya juga jadi orang percaya, kok jadi tangkap Tuhan. Awal ceritanya tahun 2000, saya eh, orang ya di terminal lah, di terminal nggak tahu kebenaran, yang dipikirkan dapat uang itu gampang lah gitu, dengan berbagai cara, dengan ya namanya di terminal itu supaya gampang dapat uang gitu. Singkat cerita, saya itu ditawarin sama temen, itu awal saya mengenal gitu. Tahun 2000 ada pelatihan lah di Lembang, dan di situ singkat cerita di situ ada pertanian, peternakan, dan di situ tahun 2000 itu saya belajar perbandingan agama, dan saya Hmm. juga gak ngerti gitu kan gitu. Ya. Yang penting saya fokus dapat uangnya gitu. Oh, iya. Selama singkat cerita selama 3 bulan di situ, dan saya dapat ya sertifikat, dapat itu, dan pelajaran-pelajaran saya bawa di situ, dan ya belajar kontekstual, lintas agama, Hmm. perbandingan agama, mempelajari tentang ya kepercayaan-kepercayaan, dan di situ, saya nggak respect lah gitu, karena saya supaya mendapatkan uang 1 minggu gitu. Dan singkat cerita saya pulang, dan pulang di situlah saya lebih jahat lagi gitu, udah, karena bukan mencari kebenaran, mencari uang gitu waktu dulu Ya. kan gitu. Itu dan singkat cerita sekian lama dari tahun 2000 sampai 2025 saya belum belum ketika saya Tuhan izinkan saya sakit, dan ini saya kata dokter saya pernapasan. Pernapasan, kalau kamu mau hidup, mau itu harus berhenti merokok. Ya dari situ saya menyadari lah gitu. Saya buka lagi pelajaran-pelajaran di situ. 2007 saya menerima Yesus sebagai juru selamat, dan saya merasakan orang yang jijik, orang yang sampah masyarakat, orang-orang yang itu, dan saya tidak bisa menebus dosa saya sendiri, dan tidak bisa melakukan apapun gitu. Hanya yang saya renungkan, yang saya baca itu hanya Yesus yang bisa menebus dosa. Saya Amin. tidak bisa melakukan apapun gitu. Dan Tuhan Yesus juga yang saya pelajari itu menawarkan keselamatan dengan kekekalan Amin. dan penembusan dosa. Aduh, saya senang sekali kan gitu. Ya. Kok ada gitu Ya. sebagai itu menawarkan untuk menebus dosa, padahal harusnya saya gitu. Ya. Harusnya saya yang buat dosa, Ya. harusnya saya yang harus itu, tetapi Nanggung. ada sosok gitu, ada Ya. sosok yang luar biasa, Yesus Kristus yang menawarkan, enak ya kan gitu, Heeh. enak kan gitu, dosa kita dihapus, dapat kekekalan, dapat keselamatan. Dari situ saya ambil Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Dari situ saya berjalan, dan ya dari situ Tuhan memakai saya, banyak orang yang disembuhkan lewat Amin. kuasanya. Wow, Dari situ dahsyat. banyak banyak orang yang percaya, bahkan keluarga, ibu juga, semuanya di tempat saya menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat secara pribadi lewat kesembuhan. Saya Amin. tidak menginjil, Amin. lewat kesembuhan, dan Tuhan memakai saya untuk uh, supaya orang-orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang Iya. singkat Bu, kenapa saya menerima Yesus itu, Iya. karena saya orang berdosa, dan Iya. Tuhan Yesus menawarkan, dan Wow, untuk dahsyat ya. Ya, kita ini sebenarnya sampah ya, Kang ya. ya sampah. Ya, Akang, saya, kita semua ya, saudara, sampah ya di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang kepintaran kita pun itu dianggap sampah ya. Jadi Tuhan berperkara lewat Kang Danu ini melalui sakit penyakit ya. Dia disembuhkan. Ya, mungkin dia dulu juga pernah dengar bahwa ada sosok nabi yang bisa bermujizat menyembuhkan orang sakit ya, yang mati dibangkitkan ya, Ya, yang ya, ya. buta. Mungkin Kang Danu pernah dengar itu dulu dari doktrin Ya, itu ya, ya. ya, ya, ya. Sehingga pada saat dia mencari kebenaran itu, Kang Danu mendapatkannya. Dan Tuhan berperkara kepada Kang Danu melalui sakit yang dialami, dia mengalami kesembuhan, mujizat. Bahkan Tuhan pakai Kang Danu untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat kesaksian hidupnya. Tepatnya di tahun berapa itu Kang Danu percaya Tuhan? Tahun 2007 2007 ya. dan saya sempat gak diterima masyarakat juga di Ya. kampung saya, dan saya juga ikut
ikut terusir, dan itu 1 tahun di Bandung. 1 tahun di Bandung, dan setelah itu saya bisa kembali lagi tahun 2008, dan di situ saya mulai lagi lah gitu, mulai lagi Tuhan pakai lagi untuk kesembuhan ilahi di situ dari Amin. 2008 sampai 2012 ya, luar biasa Tuhan berkarya di tempat saya di Garut Amin. Selatan. Tetapi ada sosok yang tidak senang, merasa direbut, merasa diganggu, ya pekerjaan si jahat yang saya itu diinterogasi sama massa, sama penduduk di situ. Saya dituduh mengkristenkan atau mengapir-ngapirkan orang atau memurtad-murtadkan orang. Padahal saya boro-boro bisa memurtadkan orang kan gitu. Itu mah cuman anugerah kan. Anugerah, keselamatan ya. Itu anugerah kan gitu. Betul sekali, iya. Makanya kalau kita tidak diberikan anugerah, tidak diberikan karunia kepada Tuhan, nggak bisa saudara ya. Walaupun kita memberitakan, tetapi kalau Tuhan nggak buka, nggak bisa. Nah saudara, pastinya Kang Danu mengalami aniaya-aniaya juga ya dari massa ya. Nah pada saat Kang Danu mengalami aniaya itu, apa sih yang membuat Kang Danu bertahan? Ya, saya itu ya pernah lah apa yang Alkitab katakan di situ, yang saya pelajari di situ, diludahi, caci maki. Itu saya udah jadi makanan sehari, apa diteriakan dari toa, babi Kristen, anjing, itu sudah jadi makanan sehari-hari. Tetapi yang jadi saya ada kekuatan dari Tuhan, itu Tuhan luar biasa lah kan gitu. Amin. Karena ada pimpinan Roh Kudus. Amin. Untuk menguatkan iman saya, karena saya punya keyakinan begini, kapan lagi kan gitu Tuhan sudah berbuat baik kepada saya, menebus dosa saya dan Tuhan memberi keselamatan kepada saya. Kenapa saya gitu? Ini ucapan syukur saya. Saya menjadi kuat walaupun tantangan dan rintangan yang terjadi, tetapi saya tidak akan melupakan Yesus, kebaikannya, dan saya mengalami secara pribadi, bukan kata orang, bukan 2000 tahun yang lalu. Tuh mujizat ada. Sekarang saya mengalami mujizat demi mujizat. Mujizat Tuhan. Iya, mujizat Tuhan. Luar biasa. Ya, ini saudara ya, hidup orang Kristen nih hidup dengan mujizat Tuhan saja ya. Kita cuma punya iman. Tuhan bilang kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, amin, ya, itu kuasanya dahsyat. Luar biasa. Kita sanggup memindahkan gunung persoalan, gunung pencobaan, gunung sakit, penyakit, apapun yang kita hadapi, kita sanggup menghadapinya kalau kita punya iman yang kecil pun Tuhan perhitungkan. Ya, luar biasa kesaksian Kang Danu ini ya. Kang Danu sekarang istri dan keluarga sudah terima Yesus semua dong? Istri, anak, mertua, semuanya sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Amin, amin. Puji Tuhan. Itu karena anugerah. Amin. Wow, luar biasa ya. Saudaraku, tetap berdoa buat kami-kami yang ada di garis depan ya, laskar-laskar Kristus. Kalau bukan dukungan doa saudara, bukan dukungan materi saudara, tentunya mereka-mereka ini tidak bisa berjalan ya. Tidak hanya dengan doa saja, tetapi ada perlu support buat kita berikan kepada mereka. Kalau saudara terbeban untuk membantu pelayanan kami Elisalat, mungkin saudara bisa ada di balik layar ini ya, saudara bisa kirimkan sebagian berkat saudara ke situ untuk kami membantu laskar-laskar Kristus, karena juga mereka ini butuh pertolongan kita saudara ya. Untuk itu pastikan kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Ya. Baik Kang Danu, saya berterima kasih banyak, atur nuhun buat kehadirannya. Maju terus, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap menyala-nyala, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Terima kasih Bu Meli, semangat juga Ibu Bu. Amin. Kita sama-sama di ladang Tuhan. Amin. Untuk memperluas kerajaan Tuhan. Amin. Makasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara, Tuhan berkati. Tuhan Yesus baik, Dia baik banget. Dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Di mana aja, kapan aja.
videoin. Haleluya.